Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kesempatan pada siang hari ini. Kami semua dalam keadaan yang sehat, itu semua karena kasih setia Tuhan. Dan kami sebentar akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan penuhilah kami dengan hikmat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara dari firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Nah saudara, menarik sekali bahwa Elkana itu mempunyai kebiasaan yang harus kita teladani. Alkitab mengatakan dari tahun ke tahun Elkana dan keluarganya meninggalkan kotanya, kemudian pergi ke Silo untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, ini yang harus kita teladani. Elkana meskipun tinggal di kota, dia menempuh perjalanan yang lumayan jauh untuk mencapai Silo. Tujuannya adalah untuk beribadah, dan Alkitab memberikan keterangan waktu pada waktu itu bahwa Elkana melakukannya secara kontinu. Dari tahun ke tahun dia dari kotanya menuju ke Silo untuk melakukan ibadah tahunan yang diselenggarakan pada waktu itu. Nah kita belajar Bapak Ibu Saudara bahwa di dalam kehidupan kita harus terus memelihara yang namanya ibadah. Apapun tantangannya, apapun kondisinya, Alkitab mengajarkan kita untuk kita tekun menyelenggarakan, mengikuti ibadah. Dan Elkana melakukan hal itu. Nah mungkin ada di antara saudara yang berkata, oh di zaman Elkana kan enak, gak ada tantangan, gak seperti kita sekarang, lagi ada pandemi, lagi ada hal-hal lain yang menghalangi kita. Nah tetapi coba Bapak Ibu Saudara perhatikan, ada juga tantangan yang dialami oleh Elkana untuk beribadah. Hal itu terdapat di dalam bagian terakhir dari 1 Samuel pasal 1 ayat yang ketiga. Di bagian terakhir dikatakan, di sana yang menjadi imam Tuhan, atau di sana yang menjadi pendeta, yang menjadi rohaniawan, yang menjadi imam ialah Hofni dan Pinehas. Nah ini tantangan Elkana waktu itu yang bisa membuat dia nggak mau ibadah saudara. Karena pada waktu itu Hofni dan Pinehas adalah anak-anak muda yang diangkat menjadi pendeta, yang diangkat menjadi imam, tetapi moralitasnya sangat merosot. Dengan jelas Alkitab berkata, di depan mata orang Israel, di depan mata jemaat, dosa mereka sudah tidak disembunyikan. Alkitab mencatat bahwa Hofni dan Pinehas sering tidur dengan perempuan-perempuan penjaga pintu gerbang bait Allah. Nah saudara bisa bayangkan waktu itu gereja di mana Elkana beribadah, hamba Tuhannya mengalami kemerosotan moral, melakukan dosa seksual yang ada. Nah saudara, tentunya kita sebagai orang normal kalau melihat gereja dipimpin oleh hamba Tuhan yang standar moralitasnya di bawah rata-rata, kita pasti akan gak mau ibadah. Tetapi menariknya, Elkana mengajak istrinya, anggota keluarganya untuk tetap setia, continue dari tahun ke tahun untuk terus beribadah. Meskipun ada halangan, rohaniawannya, hamba Tuhannya, pemimpinnya mengalami kemerosotan moral dan tidak bisa menjadi teladan. Tetapi Elkana dengan tekun beribadah kepada Tuhan. Nah saudara, ini pelajaran bagi kita. Meskipun banyak tantangan, tetapi kita harus ambil komitmen untuk kita menyelenggarakan ibadah. Tentunya di tengah kondisi pandemi kita harus memelihara ibadah di rumah kita dengan mesbah keluarga. Tentunya jika ibadah tatap muka sudah dibuka, kita terus memelihara ibadah sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Jika tidak ada kesulitan yang begitu sulit
Mari kita datang, kita pelihara ibadah. Nah, saudara dapat baca akhir hidup Elkana. Akhirnya Tuhan jawab doanya, dan pergumulannya waktu itu merindukan memiliki keturunan, Tuhan kabulkan. Karena salah satunya, meskipun banyak tantangan untuk Elkana itu tidak bisa ibadah, tetapi dia tetap ibadah. Dia nggak mau tahu urusan karakter pemimpinnya seperti apa. Dia tidak mau tahu karakter imamnya seperti apa. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Elkana setia ibadah kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya. Kalau saudara setia beribadah kepada Tuhan, meskipun banyak tantangan saudara dari dalam maupun dari luar yang menghalangi kita, tetapi kalau saudara secara kontinu memelihara ibadah di rumah masing-masing melalui Mesbah Keluarga, dan memelihara ibadah secara tatap muka yang sudah dibuka di gereja kita, saya yakin setiap doa yang saudara naikkan, Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada siang hari ini. Kami mengucap syukur meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami melakukannya. Terima kasih Bapa, berkati aktivitas kami, sehingga penuh dengan keberhasilan dan keberuntungan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.